Zaman modern merupakan zaman di mana terdapat banyak sekali penemuan serta pembaruan teknologi yang semakin maju dan pesat. Hal itu tentunya sangat sejalan dengan abad ke-21, yang mana abad ke-21 itu disebut sebagai abad datangnya era baru dalam modernisme dengan derasnya arus globalisasi, di mana kemudian terjadi banyak inovasi teknologi secara luas di tengah kehidupan masyarakat. Teknologi informasi sangat berkembang cepat dan meluas di seluruh dunia. Di negara berkembang telah memicu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat masing-masing, sehingga teknologi informasi itu mendapat kedudukan yang penting di dalam masyarakat bagi kemajuan sebuah bangsa. Dan salah satu produk teknologi informasi yang memiliki peran sangat penting dan berhasil merubah tatanan masyarakat adalah internet. Internet sendiri merupakan hasil dari globalisasi yang dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari, karena dengan internet manusia di dunia dapat terhubung tanpa adanya harus bertemu, tanpa adanya pembatasan, serta jadi tahu informasi yang ada di seluruh dunia. Akan tetapi interaksi secara online itu tidak jarang sekali memberikan dan memicu dampak-dampak negatif, yaitu terjadinya relasi yang tidak aman, serta beresiko terjadi kekerasan berbasis gender online atau biasa disebut dengan KGBO. Dan KGBO sendiri merupakan kekerasan yang didasari gender dan dilakukan secara online, yang dimana kekerasan ini memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada secara salah, dan perempuan dan anak-anak merupakan sasaran utama dari pelaku KGBO tersebut. Dalam waktu sebulan saja, 16 Maret sampai 16 April tahun 2020, itu LBH Apik menerima 97 aduan kasus kekerasan yang dimana didominasi oleh kasus KGBO, dan dominasi kasusnya adalah pelecehan seksual via daring serta ancaman penyebaran konten intim hingga pemerasan kepada korban. Metode penelitian. Sesuai dengan topik permasalahan yang kami angkat, karya tulis ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dalam pengumpulan datanya, akan menganalisis dari sebuah jurnal, website, dan bacaan literatur yang memuat fenomena atau kejadian sosial yang bersifat nyata. Adapun tujuan lain dari metode ini yaitu untuk menjelaskan serta menjawab secara rinci mengenai permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dari beberapa fenomena yang terkait. Hasil penulisan dari penelitian ini berupa kata-kata dan pernyataan yang sesuai berdasarkan kejadian yang sebenarnya. KBGO merupakan kekerasan gender berbasis online yang dimana hal ini terjadi karena ada penyalahgunaan teknologi. Kekerasan berbasis gender ini meningkat ketika pandemi COVID-19, di mana di sini frekuensi penggunaan media sosial itu juga meningkat. Akhirnya angka KBGO ini juga meningkat. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya KBGO ini. Yang pertama mengenai minimnya literasi yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kurangnya edukasi seks yang didapatkan masyarakat, terutama di Indonesia ini. Yang ketiga adalah adanya faktor konstruksi gender yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian dari banyaknya faktor yang telah dijelaskan, itu memunculkan banyak peluang yang akan menjadikan pelaku memanfaatkan media sosial sebagai media dalam menyalurkan praktik kekerasan berbasis gender. Namun hal ini sangat berdampak buruk bagi korban, di mana korban akan merasakan dampak seperti ingin menyakiti diri sendiri atau self harm, dampak pada fisiknya. Yang kedua, dampak pada psikologisnya, di mana banyak dari korban ini sering ingin merasa bunuh diri, dan hal itu tentunya akan sangat membuat korban trauma, dan akhirnya korban ini seringkali mengasingkan dirinya, jadi dia menjauh dari lingkungannya. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Bidang ekonomi ini merupakan akibat dari adanya dampak psikologis korban. Korban yang rentan mengalami depresi, trauma, serta kegelisahan hati cenderung akan mencari seseorang yang dianggap bisa menyembuhkan atau mengembalikan mentalnya, biasanya melalui sebuah konseling dan ahli psikologi.
Biaya konseling tidaklah murah, bahkan bisa melebihi dari biaya pengobatan medis pada umumnya. Hal itu tentu akan menguras keuangan korban atau pihak keluarga korban yang merasakan dampak dari KBGO ini. Diperlukan adanya pencegahan terhadap praktik kekerasan berbasis gender online melalui peran aktif dari setiap kalangan masyarakat dalam penggunaan media sosial sebagai saluran inspirasi kewarganegaraan. Peran aktif tersebut diartikan untuk membangun aktivisme digital. Aktivisme digital ini tentu akan mendapatkan tantangan besar, yaitu mendorong mobilisasi gerakan dalam jaringan online maupun offline yang akan lebih jelas dan terlembaga. Dan selanjutnya ada hubungan kekerasan berbasis gender online dengan perlindungan HAM. Kekerasan berbasis gender online tentu saja sudah termasuk ke dalam ranah hak asasi seorang manusia. Seseorang memiliki hak untuk bermedia sosial, memilih untuk memposting konten yang ia miliki atau tidak, dan lain sebagainya. Dengan adanya praktik-praktik KBGO, kebebasan manusia akan hal itu dapat terancam. Perlindungan korban kekerasan terdapat dalam instrumen-instrumen hukum nasional. Korban-korban akan cenderung takut untuk memposting atau mengunggah sesuatu di media sosial karena biasanya terjadi dampak traumatis akibat adanya kekerasan berbasis gender online ini. Masa ini, iptek merupakan pegangan bagi setiap manusia. Kehidupan sehari-hari kita sudah sangat bergantung kepada perkembangan teknologi. Namun, perkembangan teknologi tidak selalu mengarah pada hal positif, namun juga kadang kala masih menimbulkan dampak-dampak negatif di dalamnya. Dampak-dampak seperti kurang berolahraga dan malas belajar, terlalu nyaman dengan kehidupan online, pelanggaran hak cipta, kejahatan di internet, pornografi, serta penipuan tidak dapat dihindari. Salah satunya adalah KBGO, yaitu kekerasan berbasis gender online. Tindakan-tindakan di atas tentu timbul akibat kurangnya pemahaman dan pemanfaatan yang baik dalam penggunaan teknologi yang sudah maju ini. Minimnya etika dalam bersosial media juga menjadi salah satu faktor. Seperti yang kita ketahui bahwa etika adalah pembahasan mengenai baik, buruk, semestinya benar dan salah. Maka harusnya kita dapat dengan bijak menggunakan sosial media dan perkembangan teknologi ini sehingga dapat menimbulkan kesan yang baik, benar dan bermanfaat sebagaimana semestinya, bukan malah digunakan dengan buruk dan disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Kekerasan KBGO bukanlah masalah yang sepele. KBGO muncul dikarenakan minimnya literasi digital masyarakat sekitar. Dampak yang diberikan dari KBGO ini sangat besar dan berbahaya bagi korban. Perlindungan hukum yang sudah ada bagi para korban harus didukung dengan pemahaman masyarakat dan pemerintah mengenai bahaya dari kekerasan berbasis gender online ini. Akan tapi, perlu diingat bahwa instrumen hukum nasional terkait perlindungan korban kekerasan seksual melalui media sosial belum terdapat payung hukum yang jelas. Jadi, diharapkan pemerintah bisa membuat kejelasan hukum akan hal ini agar perlindungan korban kekerasan seksual menjadi maksimal.